Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini nama saya Muhammad Ibadan Firesa. Saya akan menjelaskan dan membahas penerapan algoritma support vector machine atau SVM dalam klasifikasi data menggunakan studi kasus teknik.csv. Dan tujuan dari video ini adalah untuk memahami teori dasar dari SVM, menerapkannya pada dataset nyata, mengevaluasi hasil model, serta membahas refleksi dan penggunaan SVM dalam kasus ini. Nah, di sini definisi dan tujuan SVM. SVM atau Support Vector Machine adalah algoritma Supervised Learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Tetapi, SVM lebih umum digunakan untuk klasifikasi yang tujuannya adalah mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Komponen utama SVM. Ada 3 komponen utama SVM di sini. Yang pertama ada hyperplane, margin, dan supervectors. Jadi, hyperplane adalah garis atau bidang yang membagi dua kelas data. Dan supervector adalah titik-titik data yang paling dekat ke hyperplane. Yang terakhir margin, jarak antara supervector dan hyperplane. SVM ini bekerja optimal ketika data bisa dipisahkan secara linear. Tapi, bagaimana jika data tidak bisa dipisahkan secara linear? Nah, disitulah kita bisa menggunakan teknik kernel trick. Di sini trik kernel trick dan alasan kenapa kita memilih SVM. Jadi, yang pertama kalian harus tahu, kernel itu adalah untuk data linear dan LBF adalah default SVM untuk data non-linear. Ada juga polinomial dan sigmoid. SVM ini dipilih karena kemampuannya memisahkan data dengan margin maksimal dan cocok untuk dataset yang tidak terlalu besar. Nah, tadi saya sudah menerapkan SVM ini di file Titanic CSV. Nah, di sini yang pertama adalah saya mendapatkan error ketika menjalankan kode. Muncul warning dari Pandas menggunakan inplace sama dengan true pada filena terhadap objek copy. Jadi, ini tuh terjadi karena kita mengakses kolom dengan data age yang kemungkinan besar adalah salinan copy dari data frame. Jadi, untuk menghindari error di versi Pandas yang terbaru ini, kita bisa mengubah menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini ada hasilnya. Di sini akurasinya adalah 0,82 yang berarti 82,1% yang menunjukkan performa yang cukup baik. Di sini ada dua kelas classification. Ada classification 0 dan classification 1. Jadi untuk memudahkannya kita buat aja menjadi penumpang yang classification 0 ini adalah penumpang yang tidak selamat dan classification 1 ini adalah penumpang yang selamat.
Jadi model ini lebih baik dalam mengklasifikasikan penumpang yang tidak selamat di kelas 0 dibandingkan yang selamat di kelas 1. Di penumpang di kelas 0 ini terdapat 81% dan recall 90%, dan di kelas 1 ada 84% dan recall 70%. Yang artinya dari 105 penumpang yang tidak selamat, 95 berhasil diprediksi dengan benar, dan salah 10 dikira selamat. Sebaliknya, dari 74 penumpang yang selamat, hanya 52 yang benar diklasifikasikan, dan salah 22 dikira tidak selamat. Selanjutnya ada hyperplane dalam kasus Titanic.csv. Apa sih hyperplane itu? Hyperplane adalah batas keputusan antara penumpang yang selamat dan tidak. SVM mencari kombinasi fitur seperti umur, jenis kelamin, dan kelas penumpang untuk membuat batas yang optimal. Selanjutnya ada pentingnya scaling dan pengaruh kernel. Jadi kenapa scaling itu penting sebelum melakukan SVM? Karena SVM itu menghitung jarak antar titik data. Fitur dengan skala besar seperti var bisa mendominasi jika tidak diskalakan. Menangani data tidak seimbang. Menangani data tidak seimbang bisa dengan resampling, oversampling monitoring, atau undersampling majority, atau menambahkan parameter class weight sama dengan balance pada SVM seperti class weight sama dengan balance. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini pada SVM. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan SVM. Jadi kelebihan SVM itu adalah dia dapat bekerja dengan baik di data dengan skala kecil dan margin yang optimal. Kekurangannya adalah dia lambat untuk dataset yang berskala besar dan dia sensitif terhadap scaling dan noise. Jadi kesimpulannya adalah SVM itu untuk algoritma dengan klasifikasi yang kuat. Sebelum melakukan SVM, kita dianjurkan untuk melakukan scaling. Jadi scaling ini sangat penting sebelum kita melakukan SVM. Dan sekian dari video saya penjelasan tentang support vektor mesin atau SVM dengan studi kasus Titanic.csv. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.